Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat hukum semuanya, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di video saya kali ini yang akan menyelami topik krusial dan kompleks, yaitu tentang perlindungan hukum terhadap batas-batas udara dan laut yang akan saya kaitkan dengan materi hukum internasional. Sebelum memasuki pembahasan lebih dalam, saya Fadila Ulfa dengan NIM 231102020012. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah 1. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Bapak dosen Helmi Zaki Mardiansyah. Bersiaplah kalian untuk mendapatkan wawasan baru terkait topik yang akan saya bahas. Mungkin sobat hukum bertanya, apa sih dasar hukum internasional yang paling komprehensif terkait batas laut? Di dunia ini, laut memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Namun, dengan luasnya samudra yang menghubungkan banyak negara, bagaimana negara-negara di dunia mengatur hak mereka atas laut? Inilah yang diatur oleh UNCLOS, atau United Nations Convention on the Law of the Sea, yang disahkan pada tahun 1982. UNCLOS adalah perjanjian internasional yang mengatur penggunaan laut dan sumber daya laut. Perjanjian ini mulai berlaku pada 16 November 1994 setelah diadopsi oleh lebih dari 160 negara. UNCLOS memberikan aturan yang jelas mengenai berbagai hal, mulai dari batas wilayah laut hingga hak-hak negara atau sumber daya alam di dasar laut. UNCLOS membagi wilayah laut menjadi beberapa zona penting. Zona yang pertama adalah perairan teritorial, di mana negara memiliki kedaulatan penuh sepanjang 12 mil laut dari garis pantai. Selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif, yang membentang hingga 200 mil, di mana negara memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam seperti ikan, minyak, dan gas. Namun, hak ini terbatas pada sumber daya yang ada di perairan tersebut. Namun, meski negara memiliki hak atas sumber daya di ZEE, hak tersebut bukanlah hak mutlak. Negara juga wajib menjaga kelestarian lingkungan laut dan memastikan sumber daya tersebut digunakan dengan bijaksana. Di luar 200 mil laut, terdapat laut lepas atau HINSES yang terbuka bagi semua negara. Di sini negara bebas berlayar, menangkap ikan, dan mengeksplorasi selama tidak melanggar hak negara lain. Namun prinsip utama yang mengatur di laut lepas adalah kebebasan yang harus diimbangi dengan kewajiban untuk melindungi ekosistem laut. UNCLOS tidak hanya mengatur hak-hak negara, tetapi juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa. Komisi dan Pengadilan Internasional dibentuk untuk memastikan bahwa perjanjian ini ditegakkan dengan adil. Melalui UNCLOS, negara-negara dunia diharapkan dapat bekerja sama dan menyelesaikan perselisihan terkait hak dan kewajiban mereka di laut. Tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kelestarian sumber daya alam di laut. Sebagai perjanjian internasional yang paling komprehensif tentang hukum laut, UNCLOS mengajarkan kita betapa pentingnya pengelolaan bersama sumber daya laut. Laut bukan hanya milik satu negara, tetapi milik kita semua. Demikian penjelasan tentang UNCLOS 1982. Dengan adanya perjanjian ini, kita berharap agar setiap negara bisa menjaga, mengelola, dan memanfaatkan laut dengan cara yang berkelanjutan dan harmonis. Nah, dari pembahasan tadi mungkin dari sobat hukum bertanya, bagaimana sih apabila terjadi pelanggaran dan bagaimana hukum internasional itu mengaturnya? Dalam konteks hukum internasional, mewajibkan negara untuk saling menghormati kedaulatan negara lain, di mana pelanggaran disengaja maupun tidak disengaja dapat memicu tegangan diplomatik dan bahkan konflik, seperti penangkapan kapal asing yang melanggar batas, maka harus dilakukan sesuai prosedur hukum internasional, termasuk hak-hak kapal tersebut. Mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan kita terkait perlindungan hukum terhadap batas-batas laut. Sekarang kita beralih pada perlindungan hukum terhadap batas-batas udara. Dan apakah ada dasar hukum internasional yang mengaturnya?
Pembahasan ini mirip dengan pembahasan terkait laut. Akan tetapi, udara ini diatur oleh prinsip-prinsip hukum internasional, terutama Konvensi Chicago, yang mana Konvensi Chicago tahun 1944 meletakkan dasar bagi banyak prinsip penerbangan komersial, di antaranya Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan beberapa kebebasan udara didirikan. Kebebasan ini membentuk dasar hukum bagi sebagian besar lalu lintas udara komersial internasional hingga hari ini. Jadi, mari kita telaah lebih dekat. Kebebasan udara pertama adalah hak untuk terbang melintasi negara asing tanpa mendarat. Jadi, maskapai penerbangan dari negara A yang diberikan kebebasan ini oleh negara B diizinkan untuk menerbangkan penerbangan komersial melintasi wilayah udara tanpa mendarat. Kebebasan ini penting karena pasal 1 Konvensi Chicago menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udara di atas daratannya. Kebebasan udara kedua adalah hak mendarat untuk tujuan non-lalu lintas. Jadi, maskapai penerbangan dari negara A dapat mendarat di negara B untuk mengisi bahan bakar atau untuk keperluan pemeliharaan. Misalnya, jika sedang dalam penerbangan menuju negara lain. Namun, kebebasan ini tidak memberikan hak untuk mengangkut penumpang atau kargo antara kedua negara. Cukup jarang bagi maskapai penerbangan untuk menggunakan pemberhentian teknis saat ini, karena jangkauan yang lebih jauh memungkinkan sebagai besar rute dioperasikan secara non-stop. Dua hak pertama ini disebut dengan transaksi yang ditetapkan oleh Konvensi Chicago dan dikenal dengan Perjanjian Transit Layanan Udara Internasional, dan saat ini 129 negara mendatangi perjanjian tersebut. Kebebasan udara ketiga adalah hak istimewa untuk mengangkut lalu lintas komersial dari negara sendiri ke negara lain. Jadi, maskapai penerbangan dari negara A diberi hak untuk mengangkut penumpang dan barang dari negaranya ke negara B. Kebebasan udara keempat adalah kebalikannya, hak untuk terbang dari negara lain ke negaranya sendiri. Kebebasan udara kelima adalah hak untuk terbang antara dua negara asing melalui penerbangan yang berangkat atau berakhir di negara sendiri. Hal ini memberikan hak istimewa kepada maskapai penerbangan untuk juga mengangkut lalu lintas komersial antara dua negara asing tanpa niat untuk melanjutkan ke asal negara maskapai. Jadi, maskapai penerbangan dari negara A yang melakukan penerbangan dari negaranya sendiri melalui negara B ke C juga dapat menjual tiket untuk mengangkut penumpang. Hanya kelima ini yang secara resmi diakui oleh ICAO atau Konvensi Chicago karena ini merupakan bagian dari perjanjian internasional. Pasti sobat-sobat hukum ini bertanya, bagaimana negara-negara melindungi kedaulatannya di udara jika terjadi pelanggaran, dan bagaimana hukum internasional itu mengaturnya? Di darat lebih mudah untuk menentukan negara mana yang memiliki wilayah. Ini biasanya ditandai dengan perbatasan jelas, tetapi di udara garis batas kepemilikan ini tidak begitu jelas. Hal ini telah menghasilkan dua konsep, yaitu ruang udara internasional dan ruang udara nasional. Ruang udara internasional adalah bagian atmosfer yang tidak berada di bawah kedaulatan tertentu, biasanya dari permukaan tanah hingga ketinggian lebih dari 1.800 meter. Sementara itu, ruang udara nasional meluas hingga ketinggian 18.000 meter di atas wilayah negara serta laut teritorial negara sekitar 12 mil atau 22 km diukur dari garis pantai keluar. Pesawat dari suatu negara mungkin dapat melanggar batas ruang udara negara lain karena beberapa alasan seperti kesalahan navigasi, cuaca buruk, human error, atau kerusakan teknis. Namun dalam beberapa kasus ini dapat dianggap sebagai tindakan militer yang agresif dan memerlukan penjekatan atau intercept, yang mana proses intercept sangat menegangkan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pilot dan komandan di darat. Hal ini karena pilot yang melakukan intercept pun tidak tahu situasi seperti apa yang mereka hadapi,
sehingga satu masalah saja bisa memicu insiden internasional yang besar. Hukum internasional juga mengakui dan melindungi hak tersebut dengan memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengambil tindakan hukum, diplomatik, maupun militer secara kekuatan proporsional dan hanya sebagai tindakan pembelaan diri. Terkait penjelasan tadi mungkin dirasa cukup, dan saya di sini akan mengulas sedikit tentang peran organisasi internasional dan penyelesaian sengketa. Apa sih peran mereka dalam menjaga batas-batas kedaulatan udara dan laut? Peran organisasi internasional sangat penting. Selain ada PBB, juga ada organisasi maritim internasional yang berfokus pada keamanan dan keselamatan perlayaran untuk mencegah polusi laut dari kapal. Di sisi udara ada organisasi penerbangan sipil internasional yang mana untuk bertanggung jawab mengembangkan standar dan rekomendasi untuk penerbangan sipil internasional. Mungkin dari sobat hukum bertanya ya, bagaimana sih jika terjadi sengketa dan bagaimana hukum internasional itu menyediakan mekanisme penyelesaiannya? Nah, ketika terjadi sengketa, penyelesaian hukum internasional itu bisa melalui negosiasi diplomatik, mediasi, dan konsiliasi, atau bahkan melalui pengadilan internasional. Mungkin sobat hukum bertanya, bagaimana sih jika terjadi sengketa batas dan bagaimana hukum internasional itu menyediakan mekanisme penyelesaiannya? Begini ya, ketika terjadi sengketa, mekanisme penyelesaian hukum internasional itu bisa melalui negosiasi diplomatik, mediasi, konsiliasi, atau bahkan bisa melalui pengadilan internasional. Penting ya untuk kita ingat bahwa penyelesaian sengketa secara damai adalah prinsip utama hukum internasional yang paling fundamental. Nah, sobat hukum, kita telah melihat betapa kompleks dan pentingnya perlindungan hukum terhadap batas-batas laut dan udara, mulai dari UNCLOS hingga Konvensi Chicago. Hukum internasional telah menyediakan kerangka kerja yang solid untuk mengatur interaksi antar negara di dua domain vital ini. Namun, tantangan dan pelanggaran akan selalu ada, dan penting bagi negara-negara untuk terus memenuhi atau mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, memperkuat kerjasama, dan mencari solusi damai untuk setiap sengketa. Melindungi batas-batas ini bukan hanya tentang mempertahankan kedaulatan, tetapi juga tentang menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas global. Saya rasa cukup pembahasan kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan terkait topik yang sudah dibahas, yang mana perlindungan hukum terhadap batas-batas udara dan laut merupakan upaya penting bagi penjaga kedaulatan negara, yang mana dalam aspek laut, hukum internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea yang mengatur zona-zona maritim seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen, yang memberikan hak dan kewajiban bagi negara pantai untuk mengelola sumber daya serta menjaga keamanan wilayah perairannya. Negara berhak menegakkan hukum terhadap pelanggaran di wilayah tersebut melalui aparat penegak hukum seperti Angkatan Laut dan penjaga pantai. Sementara itu, di ruang udara, kedaulatan diatur oleh Chicago Convention 1944 yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap batas-batas laut dan udara memerlukan kerjasama internasional, sistem pengawasan yang kuat, dan penegakan hukum yang tegas demi menjaga integritas wilayah dan keamanan nasional. Sekian dari saya, cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.